New Year, New Me. Bagaimana supaya keuanganku juga bisa ikutan lebih baik di 2023? Kita akan share beberapa life hacks yang kalian bisa langsung praktekin dengan simple di video ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Masih agak suka salah ngomong karena intronya baru berubah. Kelipet-lipet ya lidahnya. Masih kelipet-lipet. Kenapa kelipet-lipet? Kenapa berubah? Kami baru bebas finansial di tahun lalu. Buat teman-teman yang mungkin kelewatan videonya bisa nonton di atas sini. Kita akan taruh video di atas. Jadi bukan lagi mengejar financial independence, tapi saat ini kami memaknai financial independence. Gitu deh ceritanya. Oke. Financial independence itu apa? Ada juga videonya, nanti kita akan taruh di atas. Jadi ada beberapa video yang kalau kalian baru nonton ini 2023, miss out beberapa video kami di Desember, boleh catch up on the videos that we will post di atas. Nah, gimana caranya kita punya keuangan yang lebih baik 2023? Jadi video ini bukan tips-tips yang mungkin high level atau tips-tips yang canggih-canggih gitu ya. Sebenarnya kami cuma mau share beberapa life hacks kecil yang kami lakukan di rumah tangga kami sendiri untuk kami bisa lebih tertib keuangan gitu. Kami menemukan bahwa life hacks ini hal-hal yang sebenarnya sangat simpel, sangat mudah, siapapun bisa lakukan, tapi impactnya besar gitu. Jadi meskipun ini hal remeh gitu ya, kami mau share di video ini karena kalau kami percaya kalau kalian lakukan juga di rumah tangga kalian, this will help you guys to manage your money better in 2023. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut soal kebiasaan baik yang kalian bisa praktekin dalam perencanaan keuangan kalian di tahun ini, aku mau share soal motor terbaru yang lagi jadi kesukaan aku dan keluarga. Namanya Yamaha Frigo 125. Karena motornya nyaman banget, motor ini cocok buat mobilitas sehari-hari seperti antar anak sekolah, antar istri ke pasar, atau sekedar mau hangout sama teman. Klaus sendiri paling suka naik motor ini karena joknya yang super luas, jadi kalau Hana ikut naik motor, tetap nyaman. Pengendara pun dibikin nyaman karena bisa taruh kaki dengan nyaman di foot space-nya yang luas ini. Bukan cuma jok dan tempat posisi kakinya aja yang luas, tapi juga bagasinya yang besar hingga 25 liter kapasitasnya. Nggak perlu lagi deh khawatir kalian mau taruh jaket, helm, tas, masuk semuanya. Fitur yang gak kalah menarik dari motor ini adalah ada tempat ngecasnya loh teman-teman. Ini solusi buat sobat lowbat yang buru-buru berangkat ke kantor. Sebelum jalan pun kita bisa cek bensin dan kondisi motor kita di aplikasi Y-Connect. Dari semua itu, fitur yang paling keren dari motor ini adalah sudah Blue Core 125cc dengan SMG. Ini ngebantu banget buat kita yang mau hemat pemakaian bahan bakar tapi tetap dituntut satset-satset tiap hari. Nah, ini bisa jadi langkah cerdas dalam perencanaan keuangan kita. Apalagi buat kalian para pekerja, komuter, pokoknya cocok banget buat keluarga. Buat kalian juga penasaran fitur keren apa lagi yang ada di motor ini, bisa langsung cek ke website Yamaha atau mampir ke Instagram Yamaha Motor Indonesia. Frigo 125 is an amazing matic. Nah, sambil kita share life hacks, ini ada barangnya langsung, jadi biar kalian lihat barbuknya gitu, bahwa kami sudah melakukan dengan benar. Yang pertama pastinya kalau mau memperbaiki keuangan, paling basic adalah balik lagi ujung-ujungnya ke budgeting, UUB ya, ujung-ujungnya budgeting. Nah ini gimana caranya nih biar budgeting lebih tertib, lebih disiplin? Yang pertama adalah dikumpulin bon-bonnya seperti ini ya. Jadi ini adalah dompet bon yang ditaruh di mobil. Jadi biasanya masuk ke sini adalah bon-bon seputar bon jalan tol, bon isi bensin dan sebagainya. Makan di luar ya. Karena kalau saya biasanya langsung masuk dompet sampai rumah langsung dikeluarin. Nah itu biasanya kita seminggu sekali bon-bonnya dikeluarin, dikumpulin terus dicatat gitu ya. Jadi jangan cuma dikumpulin doang ya. Dikumpulin sampai pudar, sampai putih lagi kertasnya. Sampai ini apa ya, kakak baca tanggal berapa belanja apa gitu ya. Jadi tentunya habis dikumpulin dicatat gitu ya. Jadi kita kayak gini sih sistemnya. Jadi seminggu sekali tadi dari dompet-dompet itu dikeluarin, kita catat, terus dimasukin ke folder seperti ini yang ada tulisan bulanannya gitu. Betul. Ya. Jadi ini kebetulan kita mulainya dari bulan April. Bukan sok-sok ikut Jepang ya, yang mulainya dari April financial year-nya, tapi kebetulan memang mulai nyatetnya di bulan April. Dari dulu. Di April. Iya. Nah ini untuk nyatet ini juga bisa macam-macam sih. Ada yang prefer pakai aplikasi, ya kan. Sebelumnya waktu kami catat personal finance memang pakai aplikasi. Nah tapi belakangan karena punya PT sendiri. Dan kalau PT itu kan tiap akhir tahun harus kasih lihat profit and loss, balance sheet ya, financial report. Jadi sekarang kita catatnya itu pakai template ya di Google Sheet.
itu jadi langsung dia jadi profit and loss, jadi balance sheet gitu. Karena ya tadi ya kebutuhannya untuk akhir tahun laporan keuangan tadi. Betul. Karena sudah berbentuk PT. Tapi kalau misalkan teman-teman di sini hanya personal aja gitu ya, untuk pribadi aja, bisa banget coba pakai aplikasi. Nah, aplikasi juga udah banyak banget yang gratisan, yang bagus-bagus. Ya di Google aja. Iya, betul. Sebenarnya sesimpel nyatet di Excel juga cukup sih ya, nyatet di spreadsheet gitu kayak kami lakukan di Google Sheet tadi. Tapi mungkin for the sake of convenience, ada di antara kalian yang gue nggak mau ngumpulin kertas, gue mau foto aja terus gue upload ke handphone. Kalau memang punya aplikasinya silahkan. Intinya sih dicatat gitu. Dan ini hal pertama yang kami lakukan, small but impactful, untuk membantu keuangan kami lebih rapi. Yang kedua, melabel barang-barang di rumah berdasarkan tanggal mulai pakai. Jadi kita bisa tahu habisnya kapan dan cycle penggunaan barangnya tuh gimana sih. Jadi pas kita belanja groceries gitu ya, bisa lebih terkontrol gitu. Oh, bulan depan udah mau habis nih odol atau shampoo gitu ya, baru beli di sekarang gitu. Jadi nggak usah numpuk terlalu banyak juga di rumah. Apalagi kan sekarang banyak rumah-rumah yang kecil ya gitu, tinggalnya di apartemen misalkan. Jadi space sangat berharga sekali. Iya, jangan sampai kita juga terlalu banyak numpuk barang-barang buat stok gitu kan. Ternyata kalau dihitung-hitung satu botol aja bisa buat 3 bulan misalkan. Ngapain stok sampai 3 botol gitu kan, sampai buat tahun depan. Ya satu aja cukup gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Misalkan ini pakai sunblock nih, ditulis 1 November. Jadi kurang lebih tahu nih. Biasanya kalau sunblock contohnya nih, saya catat di sini 1 November. Tapi karena sudah sering melakukan ini, sebenarnya udah tahu juga gitu. Oh, kalau sunblock tuh biasanya 5-6 bulanan habis gitu. Jadi ya nanti kalau udah deket-deket nih November, misalnya udah deket-deket Maret, April, ya udah mulai sambil lihat-lihat nih lagi ada diskonan di mana ya untuk sunblock. Jadi baru beli lagi stok. Antisipasi pas nanti dia habis. Oke, yang ketiga nggak ada gimmicknya, tapi ini straightforward sih. Jadi kalau belanja, bikin shopping list. Itu simple banget dan siapapun bisa lakukan. Shopping listnya nggak harus di kertas, di handphone bisa. Kalian belanjanya di e-commerce, kalian jadiin wish list, itu jadi shopping list juga bisa. Jadi sebenarnya banyak cara untuk kita bisa merencanakan pembelian kita. Kuncinya adalah merencanakan, karena ketika kita udah masuk ke dalam e-commerce-nya atau masuk ke toko supermarket untuk belanja, itu kita akan dibombardir dengan aneka informasi yang mungkin membuat kita nggak fokus gitu, ngerasa tadinya kita nggak perlu beli tapi tiba-tiba jadi pengen beli karena lagi ada di environment itu. Jadi dengan kita punya shopping list, kita bisa berfokus. Mungkin juga dengan ada shopping list, jadi kita lebih cepat masuk dan lebih cepat keluar gitu ya. Jadi lebih sedikit kesempatan untuk tergoda oleh lebih cepat masuk, lebih cepat keluar. Baik. Iya, lebih cepat masuk dan cepat keluar dari tokonya. Oh iya. Oke. Krik. Baiklah. Itu bukan referensi kemana-mana ya. Supermarket. Okay. Untuk bisa lebih fokus belanja. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Pak Sutri bercandanya ini suka begini. Oke, mudah-mudahan nggak ada anak di bawah umur 18 tahun ya. Kalau ada di skip aja atau lupain aja. Oke, jadi satu hal juga yang bisa dilakukan adalah waktu ngatur shopping list itu sharing. Kalau udah berkeluarga, bagusnya sharing antara suami istri, atau misalkan kalau anaknya udah besar, udah ada daftar belanjaan sendiri, ya si anaknya itu juga diajak sharing. Bisa sesimpel bikin di satu kertas folio gitu ya, misalkan tulisannya aja belanja bulan ini gitu, ayo yang mau belanja semua tulis sini gitu kan, akhir bulan pokoknya kalau nggak ditulis ini nggak dibelanjain buat bulan ini gitu. Atau kalau kami biasanya pakai sharing notes di iPhone. Jadi di iPhone itu kita bisa collaborate notes gitu ya, dari aplikasi orang, notes ya. Jadi misalkan saya bikin notes, saya ajak Sam sebagai kolaborator, jadi nanti Sam update di notes itu di HP saya pun udah langsung terupdate, jadi nggak usah kirim-kiriman notes lagi gitu. Ya caranya banyak sih kalau untuk shopping list. Yang penting poinnya adalah keterbukaan ya sama pasangan dan kompak gitu. Yang keempat, ini juga udah sering banget di share dan sangat-sangat basic tapi bisa save lumayan banyak ya. Yaitu bawa bekal dan bawa botol minum sendiri. Ini bawa bekal mungkin arguably ada yang bilang mungkin belanja di warteg atau beli di GoFood atau beli di online bisa jadi lebih murah kalau lagi ada promo gitu. Tapi ini mungkin buat yang lebih ke keluarga kali ya, yang kalau misalkan udah kayak kita berdua nih ada anak juga kan, kalau masak untuk bertiga pastinya pastinya akan jatuhnya lebih murah per orangnya daripada belanja di online sana atau di luar sana gitu. Apalagi kalau misalnya yang kerjanya itu di deket mall.
Jadi kan kalau cari makanan kadang-kadang maunya ke kantin karyawan, tapi gimana ya itu kok kayaknya enak juga gitu lihat ke mall. Ya tadinya mau makan nasi goreng doang gitu, jadi lihat bubble tea atau lihat kopi, lihat es krim, lihat kroffel, jadi banyak gitu nanti jadi beranak. Bukan cuma dompetnya doang gitu ya, tapi secara kesehatan juga nantinya jadi kemana-mana juga. Bentar dulu, beranak apanya tuh yang beranak tadi? Beranak makanan ya. Oh, keinginannya untuk makan ya, iya, jadi beranak ya. Oke. Tidak kalah penting juga adalah bawa botol minum sendiri. Nah ini juga sangat simple dan sangat eco-friendly, karena kalau misalkan kita beli minuman di luar kan biasanya pakai botol plastik ya. Botol plastik kita tahu lah ya, sampah gitu, jadi sampah dan ya nggak ramah lingkungan. Akan lebih baik juga jika kita sebenarnya bawa aja botol minum dari rumah, ya udah refill di kantor, ada dispenser di refill kan gratis tuh, atau di sini ada kantor yang tagihin sekali refill 2000 gitu, nggak ada kan ya. Nah, saya ada tulisan hanya untuk refill botol minum, bukan untuk dibawa pulang gitu. Oh iya, itu ya isinya botol minum aja ya, jangan isi galon di rumah dipindahin isinya. Iya, jadi bawa botol minum sih menurut saya pribadi saya juga sangat efektif ya untuk mengurangi sampah lingkungan dari botol-botol plastik itu, dan juga ya lumayan harga 1 galon itu kan dapat berapa liter gitu ya, daripada kita mesti beli minuman yang misalkan 600 ml ataupun yang 1,5 liter ya. Jadi kami sih bisa mungkin selalu bawa botol minum kemana-mana. Terus ini suka ada yang nanya nih, kalau ke restoran terus gimana gitu kan, kalau mbaknya nyolot gitu kan lihat kita bawa minuman gitu. Ya lihat-lihat restorannya sih ya, ada yang memang nggak bisa gitu ya, ya udah. Ada yang masih cincai, kayak di food court kan sebenarnya biasa-biasa aja ya kalau bawa botol minum sendiri kan. Tapi nggak tahu sih, sepengalaman saya sejauh ini kalau misalkan kita ke restoran makan gitu ya, terus ya bawa botol minum isinya air putih sih, mereka nggak segitunya gitu ya, nggak se-stack itu gitu. Kecuali kita ke restoran numpang bawa bekal sendiri, bawa botol minum sendiri, numpang di tempat dia, ya mungkin dia sebel gitu beli kan. Apa-apa. Iya. Tapi kalau misalkan kita beli makanan di tempat dia gitu ya, cuman beli air putihnya kita bawa dari botol sendiri. Mungkin ya kalau mau beli minuman lain, beli kopi atau apa ya terserah gitu ya. Tapi biasanya sih saya air putih nggak beli lagi. Dan biasanya sejauh ini sih nggak pernah ada yang menegur ya. Ya jadi tapi ya kalau misalkan sampai ditegur juga ya udah simpen dulu minumnya, pas keluar restoran kan masih bisa ditahan lah ya. Betul. Oke, yang selanjutnya adalah evaluasi lagi subscription teman-teman. Nah, subscription ini hal-hal kecil yang kita nggak sadar lama-lama jadi banyak ternyata subscription kita. Jadi semua streaming service kan sekarang masing-masing ada jagoan filmnya sendiri gitu ya, drakornya sendiri, atau ini cuman ada di sini nih, cuman ada di live streaming warna merah, kalau ini cuma ada di live streaming warna biru, dan seterusnya. Nah, kalau memang kalian cuman kepengen langganan karena cuman pengen nonton series tersebut, ya udah, mungkin setelah selesai nonton mungkin kalian bisa unsubscribe dulu. Nanti kalau ada keseruan lain, kalau ada kebutuhan lain, baru bisa subscribe ulang lagi. Ini bisa ngebantu banget berhemat ya. Nggak terasa satu channel itu kita bisa bayar 50.000 sampai 100.000 per bulan. Nah, kalau dihilangkan expenses-nya kan lumayan, bisa dipakai buat yang lain. Nah, another trick mengenai subscription adalah kami juga lakukan evaluasi. Sebenarnya kami nonton itu di layar apa? Kami perlu nggak subscription? Kan ada layanan streaming yang dia membedakan. Misalkan teman-teman langganan untuk TV sama langganan cuma untuk ditonton di iPad, di tablet, itu beda harganya. Nah, kami evaluasi tuh gitu. Pada saat itu kami ngobrol, kayaknya kita jarang ya nonton di TV, karena kita biasa nonton berdua itu kalau Hana udah tidur, kita nonton di samping ranjang pakai iPad kecil berdua gitu, terus sharing earphone berdua gitu. Jadi ngapain kita langganan buat nonton di TV ya? Ya udah yang di TV kita matiin aja. Itu bedanya besar teman-teman. Kita hemat 50% dari harga TV, reduce ke harga iPad, itu setengah harga langsung turun. Itu jadi benar-benar small pennies, tapi yang bisa count towards big expense juga gitu. Ya, karena di sini kita suka mikirnya, kadang-kadang mikir terlalu besar gitu ya. Pokoknya gimana caranya langsung berhemat bisa 1-2 juta sebulan gitu ya. Kalau cuma hemat 50.000, 10.000 mah nggak usah gitu. Tapi kita lupa gitu, sebenarnya kalau 50.000 itu 4 kali 50.000 udah 200.000 gitu. Betul. Ya. 200.000 kali 5 kali ya udah 1 juta juga gitu. Betul. Ya. Jadi kayak kadang-kadang sesimpel kita hari demi hari mungkin cuma bisa save 20-30 ribu, itu that counts loh gitu ya. Kalau kita konsisten gitu, lama-lama sebulan juga jadi banyak. Dan ya kalau kita udah terbiasa setia sama hal-hal kecil, baru kita bisa hemat di hal-hal besar itu. Jangan kebalik, kadang-kadang
udah kecilnya biarin aja gitu, ntar hemat di hal besar. Biasanya sih nggak bisa gitu, biasanya akan gagal gitu ya, karena mindsetnya itu udah kebiasaan yang kecil-kecil nggak peduli, nggak ngurusin, ya sekali yang dikasih besar juga pasti nggak mau tahu juga. Nggak terbiasa. Jadi jangan sepelekan save 10-20 ribu, because that counts towards your financial independence in long term. Mantap. Quote by si Claudia. Oke. Yang terakhir adalah jangan lupa untuk terus belajar, nambah ilmu tentang investasi. Karena lagi-lagi yang namanya belajar itu kan lifelong ya. Selalu akan ada ilmu baru, selalu akan ada insight-insight menarik, ada produk-produk baru. Jadi jangan pernah berhenti belajar, jangan bosan-bosannya belajar, dan juga jangan cuma dari satu sumber aja gitu, karena satu sumber itu kan bisa subjektif, bisa salah. Namanya juga yang ngomong masih manusia ya, kayak kami berdua kan. Ya semua yang kami share di sini berdasarkan pengalaman pribadi. Betul. Subjektif menurut kami works, belum tentu menurut kalian bisa works gitu kan dalam kondisi kalian. Jadinya ya harus dari banyak sumber gitu ya, untuk bisa membandingkan juga beneran valid nggak sih ini, beneran objektif atau subjektif ya pemikiran seperti ini. Selain itu ya tadi itu ya namanya investasi kan terus berkembang ya. Dulu misalkan nggak ada produk, dulu banget nih nggak ada produk saham, terus abis itu nggak ada reksadana, terus nggak ada kripto, tapi kan sekarang macam-macam ada gitu ya. Kita harus ya sedikit banyak selalu upgrade diri ya, sedikit banyak tahu lah, belajar gitu. Jangan, jadi waktu kita ngomongin soal investasi benar-benar kita membuat keputusan berdasarkan kita udah ngerti sendiri, kita yakin sendiri, yang bukan karena ikut-ikutan kata orang gitu. Nah itu tips dari kami, sederhana bukan? Sangat sederhana banget, mulai dari amplop buat ngumpulin stroke, langganan streaming dihemat, dikurang-kurangin, tapi impactnya besar, percayalah. Kami mulai lakukan ini dan masih kami lakukan sampai sekarang, karena kami percaya small things counts towards big expenses. Jadi buat teman-teman yang lagi berusaha memperbaiki keuangan, sometimes we think too big, sometimes we think too far, kita mikirnya kejauhan, tapi kita lupa untuk beresin hal-hal kecil yang sebenarnya kelihatan sepele, tapi bocor-bocor halus lama-lama jadi bocor besar juga. Jadi gitu. Jebol juga ya. Jebol juga embernya akhirnya. Mudah-mudahan di 2023 kita semua bebas dari bocor halus. Thank you udah nonton video ini. Buat teman-teman yang suka boleh thumbs up dan juga kasih bintang 5 kalau kalian denger podcast ini di Spotify. Buat kalian yang ingin follow kami di sosial media, bisa follow kami di akun media sosial kami di bawah. Thank you so much for watching. Take care and stay healthy. Happy New Year 2023. See you on the next video. Bye bye.